ورجال وإلى جميع قبورنا ونعم المسلمين من مشارق الأرض ومغاربها البر والصعيد على الشهداء والصالحين وجميع محمد بين محاتنا وذريتنا وعمائنا وأماتنا وأخوانا وحاضرين والصمد رجال المسلمين بأن الله يغفر من معلوم الله بالفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli alaihi salatan tushrahu biha sudur wa tahunu biha al-umur wa tankashifu biha sudur. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minal rasyidin. Rabbana ighfirna anka fa inna la naqamu anka illa bik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa bainal ma'asi wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu 'alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-warisa minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Amma ba'du. Al-Aziz. Sekarang kita akan membahas hadis ahad yang kedua. Ya, setelah kemarin membahas tentang hadis masyhur, sekarang kita akan membahas hadis aziz. Tarifuhu utawi pelanggaranane hadis aziz lugatan ing dalam secara bahasa wa sifatun musyabbihatun min azza ya'izzu. Lafal aziz iku sifat musyabbihah saking lafal azza ya'izzu bil kasri kelawan di kasroh ain. Maknane ay qalla tegese kidi wa nadara lan jarang. Au min azza ya'azzu bil fathi. Azza ya'azzu bil fathi kelawan dibaca fathah aine. Ai qawiya tegese kuat wastada lan banget. Wasumia lan diarani opo hadis bidzalika kelawan aran aziz imma likillati wujudihi ono kalane karena kidik wujude aziz wa nadratihi lan jarange hadis aziz. Wa imma likuwatihi lan ana kalane karena kuate hadis bimajihi kelawan tekane hadis min tariqin akhar saking jalur kang liyan. Ya, jadi hadis aziz itu secara bahasa aziz itu bisa diambil dari dua fiil mudhari. Ada kalanya dari azza ya'izzu, ada kalanya dari azza ya'azzu. Beda harokat, beda makna. Ya, beda harokat, beda makna dan itu berlaku juga di bahasa Indonesia, bahasa Sunda juga sama. Beda huruf, beda makna. Ya. Azza ya'izzu artinya sedikit, aziz. Jadi yang sedikit karena memang jarang hadis aziz itu. Kemudian ada yang dari azza ya'azzu. Kenapa? Karena kuat. Kalau aziz, nah Allah itu aziznya dari azza ya'azzu fa huwa azizun. Allah
kuat. Nah, kalau dalam hadis ini kenapa hadis sebut aziz? Karena yang pertama, kalau kita ambil dari lafal azza yaizu, itu karena jarangnya hadis aziz sehingga disebut aziz. Kalau karena ada hadis lain yang memperkuat, karena hadis aziz minimal 2. Ya, kemarin sudah dijelaskan bahwa hadis aziz itu adalah satu hadis diperkuat oleh hadis yang lain. Jalurnya 2, maka disebut hadis aziz. Nah, disebut aziz ini kenapa? Karena dia kuat. Kenapa kuat? Bimajihi min tariqin akhar, karena ada jalur lain yang memperkuat keberadaan hadis ini sehingga dia menjadi aziz. Istilahan, secara istilah, alla yakilla ruwatuhu, yento ora kurang ruwatuhu sopo piro-piro rawi ne hadis anis naini saking loro fi jami'i tabaqatis sanadi ing dalam sekabehe tabaqah sanad, generasi sanad. Ya. Jadi yang disebut dengan hadis aziz itu adalah ketika ada generasi ya yang tidak kurang dari 2. Boleh 2, yang penting jangan kurang dari 2. Ya. Misalkan hadis aziz. Ya. Aziz. Ada generasi sahabat. Ya. Generasi sahabat, kemudian ada tabi'in, ada atba'ut tabi'in, kemudian ada tabi'in, kemudian para ulama al-muqarrijun, ya, para penulis hadis. Nah, yang disebut dengan hadis aziz itu adalah tidak kurang dari generasinya ini 2. Tidak kurang 2. Misalkan generasi sahabat ada 2. Generasi tabi'in ada 2. Ini 2, ini 2, ini 2. Maka hadis ini adalah hadis aziz. Atau ini 2, ini 4, ini 8, ini 10, ini 12. Ya, 21. Tetap ini namanya aziz karena dulu kan masih ingat bahwa penamaan hadis itu dilihat dari yang tersedikit. Ya, karena ini yang tersedikitnya 2, maka aziz. Sama misalkan ketika 1, kemudian 10, 20, 30, 40, apa namanya? Boleh, karena dilihatnya ini. Ya, jadi yang dimaksud hadis aziz itu adalah tidak kurang dari setiap generasinya 2 orang. Ada 2. Kalau sudah 1 sudah beda lagi nama, sudah gharib namanya. Kalau 3 sudah beda nama lagi, namanya masyhur. Jadi harus 2. Yaitu namanya hadis aziz. Syarhu ta'rif utawi penjelasan definisi. Apa yang dimaksud dengan alla yakilla ruwatuhu anisnaini fi jami' tabaqatis sanad? Yakni alla yujada yento ora ditemukeun, tidak ditemukan fi tabaqatin ing dalem generasi min tabaqatis sanadi saking pirang-pirang generasi sanad aqallu ala yujad aqallu opo, jadi naibul fa'ilnya la yujad, aqallu leuwih kidik minisna ini saking 2 rawi. Amma in wujida anapun nalika ditemukan fi ba'di tabaqatis sanad ing dalam sebagian generasi sanad salah satun opo rawi telu fa'ak saru mangka leuwih akeh fala yadurru mangka ora bahayani. Seperti tadi kan 2, 3. Nah, dari 3 ada 4 tetap tidak menghalangi penamaan aziz. Ya. Bi syarti antabqa kelawan syarat yento tersisa walau tabaqatan wahidatan meskipun satu generasi fiha ing dalam tabaqah isnani ing dalam tabaqat
sapa isnani dua rawi li'annal ibrah karena standar li aqalli tabaqatin ibrah yang dianggap standar untuk penamaan hadis gharib, aziz dan masyhur adalah li aqalli tabaqatin kanggo paling kidik tabaqah min tabaqati sanadi saking pirang-pirang generasi sanad. Jadi seperti tadi ya, ada 2, 3, 4, 5, maka 3, 4, 5, 6, 7 sampai kapanpun itu tidak mempengaruhi nama. Karena yang dilihat adalah yang duanya. Ya, ada 3 tidak berpengaruh, ada 4 juga tidak berpengaruh. Hada ta'rif utawi iki ta'rif huwa rajih yaiku kang unggul kama harrarahul Hafidz Ibnu Hajar kaya uliye nahrir sapa al-Hafidzu Imam al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani. Wa qala ba'dul ulama ngucap sapa sebagian ulama innal aziza setuhune hadis aziz huwa riwayatus naini yaiku riwayate rong rawi loro au satin atawa rawi telu. Falam yufassiluhu mangka ora bedakeun sapa ulama ing aziz anil masyhuri saking hadis masyhur fi ba'di suwarihi ing dalam sebagian gambare hadis masyhur. Jadi ini seperti definisi dalam ini kitab Taqritus Sadidah, Taqriratul Naudil Maksud. Ini bukan ya. Ada takrirat untuk Baikuni ya. Ada kalau Baikuni itu Azizu marwisnaini aw salasah. Kalau menurut Baikuni sama seperti yang ini. Azizu marwisnaini aw salasah. Hadis aziz itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 atau 3 gitu. Jadi ini tidak sesuai dengan definisi yang ditawarkan oleh Imam Ibnu Hajar. Kalau Imam Ibnu Hajar, aziz itu harus 2. Kalau sudah 3 namanya masyhur. Tapi kalau di Baikuni tidak dibedakan antara aziz dan masyhur. Pokoknya azizu marwisnaini au salasa. Disebut kalau ada 2 rawi aziz, 3 rawi juga aziz. Ya, itu sebagian pendapat. Misaluhu utawi contohnya hadis aziz. Marwahu Syaikhan utawi hadis kang riwayataken ing sapa Syaikhan Bukhari Muslim min hadis Anasin saking sahabat Anas radhiyallahu an wal Bukhari lan Imam Bukhari min hadis Abi Hurairah saking hadis Abi Hurairah. Jadi begini ya. Imam Bukhari sama Imam Muslim memiliki hadis ini yang sepakat jika sahabatnya sahabat Anas. Tapi Imam Bukhari menyendiri kalau jalurnya Abu Hurairah. Jadi sahabat Anas tidak memiliki jalur Abu Hurairah untuk hadis la yu'minu ahadukum. Tapi kalau Imam Bukhari punya 2 jalur. Jadi jalurnya sahabat Anas punya, dari sahabat Abu Hurairah punya. Kalau sahabat Muslim tidak. Imam Muslim tidak. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, beliau bersabda la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. La yu'minu ora iman sempurna sapa ahadukum. Salah siji sira kabeh hatta akuna sehingga ono sapa ingsun ahabba iku leuwih dicintai ilaihi tinimbang ahad min walidihi tinimbang wong tuane wa waladi lan anake wan nasi lan manungsa ajmaina hale kabeh ya. Jadi seseorang belum dianggap imannya sempurna jika masih ada yang dicintainya di atas Allah dan Rasulullah.
Jadi cinta yang tidak akan berbohong itu adalah mencintai Allah dan Rasulnya. Maka Nabi ketika malaikat Jibril datang pada Nabi Muhammad, beliau berpesan, "Ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu." Silahkan cintai orang yang kau cintai, tapi ingat engkau akan berpisah dengan orang yang dicintainya. Maka cinta itu tidak terlalu buta. Cinta itu jangan cinta buta yang bisa membutakan hati dan kehidupan. Cintailah orang yang kau cintai biasa-biasa saja. Kenapa? Karena kalau terlalu cinta, ada kalanya kita yang mati duluan atau dia yang berpisah. Mungkin dia selingkuh. Kan kalau kita punya pasangan kemudian tidak terlalu cinta, dia mau sama orang lain, ya silahkan. Saya nggak cinta-cinta amat kok sama kamu. Jadi begitu. Tapi kalau sudah cintanya mati, dia selingkuh, tetap aja dipertahanin. Kamu jangan selingkuh dong. Saya cinta banget sama kamu. Cinta mati. Akhirnya dia selingkuh, dia pisah sama kita, ya udah kita stres nanti. Kenapa? Karena dia berpisah dengan kita sedangkan kita belum bisa berpisah dengannya. Ya. Maka yang cinta yang harus menempel di dalam hati itu cinta pada Allah dan Rasulullah. Insya Allah tidak akan bohong. Ya. Cinta kita pada Allah, cinta kita pada Rasul itu akan berbuah manis. Ya, berbuah manis. Dan sekarang ini jarang orang yang bisa mempraktekkan hadis ini. Bahwa Allah dan Rasul di atas segalanya. Rata-rata ya kita mencintai pasangan kita mencintai anak kita biasanya. Ya sebenarnya tidak salah, asal cinta Rasul lebih tinggi di atas cinta yang lain. Contoh misalkan ketika orang harus mencintai anaknya, di saat yang sama kita harus mencintai Rasul, maka kita harus mencintai Rasul terlebih dahulu. Sebagaimana sahabat Abu Bakar pernah bicara begini, mencintai keluarga Rasul lebih aku senangi daripada mencintai keluargaku. Itu bukti cintanya sahabat Abu Bakar pada Rasul dan mempraktekkan hadis ini. Ya, orang belum iman sempurna jika Rasul tidak di atas semuanya. Ya. Dan ini sebuah keharusan bahwa kita ini harus mengenal Rasul. Karena bagaimana kita bisa mencintai Rasul di atas segalanya jika seseorang tidak mengenali Rasul. Kan orang cinta itu karena kenal dulu. Makanya kata Pujangga itu bilang tidak ada cinta pada pandangan pertama, tidak ada. Bagaimana mungkin cinta pada pandangan pertama? Itu cinta syahwat paling senang gitu. Kalau cinta enggak. Cinta itu perlu proses. Seseorang bisa mencintai seseorang itu harus proses. Pengenalan dulu, kemudian akhlaknya baik atau tidak, baru terhunjam dalam hati sehingga tumbuhlah rasa cinta. Kalau hanya pandangan pertama kemudian kita senang, ya itu baru senang aja, belum cinta. Ya, jadi cinta pada pandangan pertama itu ya sulit dipraktekkan. Ya Anda saja bisa senang pada seorang guru itu kalau tahu kapasitas guru, baru kita bisa mencintainya. Kalau hanya guru, namanya guru tapi tidak pernah mengajar atau kita tidak tahu siapa dia, maka sulit untuk menjatuhkan cinta kepada guru. Ya misalkan dulu pernah ketika kuliah, saya ketika seorang dosen itu lewat, ya saya biasa saja. Kenapa? Karena tidak tahu ternyata dia itu bakal dosen saya. Nah kalau sudah tahu dia dosen, baru oh dia orang hebat segala macam, baru cinta itu muncul. Nah jadi untuk mempraktekkan hadis ini, la yu'minu ahadukum itu, mau tidak mau ya kita harus belajar hadis, belajar sirah nabawiyah supaya kita tahu bagaimana karakter Nabi, bagaimana mulianya Nabi, bagaimana akhlaknya Nabi, sehingga Nabi itu adalah orang yang sangat layak untuk dicintai. Pokoknya ada sebuah pepatah mengatakan begini, katanya, janganlah engkau memikirkan orang yang tidak pantas diingat-ingat,
Janganlah kau mengingat orang-orang yang tidak pantas diingat. Misalkan siapa? Mantan ya. Mantan, ada yang masih ingat mantan? Ya. Kalau misalkan ingat mantan, coba apa yang bisa didapatkan dari mantan? Ya kenangan-kenangan indah dan yang sebenarnya tidak indah juga. Ya, benar nggak? Beda kalau mengenang Nabi itu kan jelas ada pahala, bisa membuat perubahan dalam karakter dan hidup kita. Kalau Nabi, kalau mantan kan nggak ada. Makanya orang paling bodoh itu adalah mengingat mantan, mengingat seseorang yang tidak pantas diingat. Apalagi kalau perpisahan hanya selingkuh. Gawang selingkuh itu kan dosa, masa diingat-ingat aja, ya rugi. Mengingat seseorang yang tidak pantas diingat. Ya, ingatlah pada orang yang pantas diingat. Artinya ingatan kita mengingat dia itu berpahala gitu. Ingat ulama ya, para wali ya, kita cinta kepada orang-orang soleh ya, itu insya Allah cinta kita tidak akan bertepuk sebelah mata, meskipun orang yang kita bayangkan kita ingat-ingat tidak ingat kita, nggak masalah. Tapi kalau pacar kayak gitu kan, mengingat pacar belum tentu dia ingat kita, kan rugi kita ya. Warawahu meriwayatkan hadis ini an Anasin dari Anas, Qatadah Imam Qatadah, wa Abdul Aziz dan Imam Abdul Aziz bin Suhaib. Warawahu an Qatadah meriwayatkan dari Qatadah, Syu'bah wa Sa'id, warawahu an Abdul Aziz Ismail bin Ulayya wa Abdul Waris, warawahu an kullin jama'atu. Nah, supaya dipraktekkan ini hadis Aziz itu begini. Ya. Ini generasi sahabat tadi siapa? Riwayatnya pertama sahabat Anas, kemudian Abu Hurairah. Nah, ini sudah jelas, ini sudah dua ini. Ya, Aziz. Kemudian diriwayatkan dari Anas, Qatadah dan Abdul Aziz. Dari sini beliau punya dua murid, yaitu Imam Qatadah dan Abdul Aziz. Selanjutnya an Qatadah, Syu'bah wa Sa'id. Ini punya murid Imam Syu'bah dan Imam Sa'id. Kemudian dari Abdul Aziz ada Ismail bin Ulayya, kemudian siapa? Abdul Waris dan Abdul Waris. Nah, ini sudah dua, kemudian warwahu an kullin dan meriwayatkan dari masing-masing, dari Syu'bah, dari Sa'id, Ismail. Jamaah banyak, mungkin ratusan. Dan ratusan ini tidak mempengaruhi nama hadis. Kenapa? Karena ini dua, sudah namanya Aziz. Ya. Jadi generasi tabi sahabat dua, tabiin dua, ini empat, ini baru dari Anas, belum dari Abu Hurairah. Ya. Asyarul musannafat fihi. Karangan-karangan yang terkenal di dalam hadis Aziz. Lam yusannif tidak membuat al ulama musannafatin ing pirang-pirang karangan khasatin kang tertentu. Lil hadisil aziz, kedua hadis aziz. Artinya tidak ada kitab yang memuat hadis aziz secara khusus. Kenapa? Wallahir,
utawi kang dohir sepertinya annadzalika setuhune mengkono-mengkono ada mutasnif likillatihi karena kidike hadis aziz karena sedikit. Yang pertama, yang kedua wali adami husuli faidatin muhimmatin karena ora anane hasil faidah muhimmatin kang penting mintil kal musannafat saking mengkono-mengkono karangan. Jadi kalau ada hadis aziz itu untuk apa gitu? Karena sebenarnya hitungan itu tidak mempengaruhi status ya. Jadi hadis itu mau berapa saja rawinya, mau aziz, mau dua, mau tiga, tidak berpengaruh pada kesohihan hadis. Yang berpengaruh untuk dijadikan argumentasi itu adalah statusnya, apakah hasan atau sahih atau dhaif. Nah itu nggak peduli mau aziz, mau gharib, mau masyhur. Ya, jadi tidak ada karangan khusus hadis aziz itu. Alasan yang pertama karena mungkin karena sedikit, yang kedua karena tidak ada faidah di dalam pemandirian mengarang hadis aziz. Ya, itu kira-kira dalam keterangan hadis aziz. Silakan, ada yang belum paham, ada yang mau ditanyakan? Yang tanyakan? Kalau nggak ada, silahkan dihafal. Ada waktu yang menit nanti saya tunjuk, jelaskan hadis aziz. Yang bertanya tidak perlu jelaskan. Yang tidak bertanya silahkan menjelaskan. Karena yang tidak nanya artinya paham. Kita buktikan paham atau tidak. Silahkan. 5 menit. 5 menit kelamaan ya. Hah? Ya. Kalau hadis masyhur yang kemarin kan semuanya sama dan ada hubungannya sama kesohihan hadis atau kebaikan hadis. Tapi nanti gunanya untuk mengumpulkan. Terus kalau yang hadis ini gunanya itu sama ya. Jadi hadis ini meskipun tidak mempengaruhi kesohihan, tapi paling tidak dia akan mempengaruhi kekuatan. Artinya ketika ada hadis gharib satu, isinya bertentangan dengan hadis aziz yang dua, maka tetap hadis aziz unggul dibandingkan hadis gharib. Sama-sama sahihnya, tapi beda kalau misalkan hadis aziz tidak sahih, hadis gharib satu sahih, ya mendingan satu sahih daripada iya. Gitu. Jadi sama. Nah, nanti aziz ini akan kalah sama masyhur gitu. Masyhur akan kalah sama mutawatir kalau terjadi kontradiksi. Makanya penting tetap mengetahui kuantitas hadis banyak penting. Kenapa? Nanti ketika ta'arud, ketika ada kontradiksi, ketika ada hadis berlawanan makna, siapa yang lebih kuat? Maka di sanalah akan dilihat azizkah atau masyhurkah atau gharib. Ya. Paham? Yang lain? Kalau yang nggak tanya, siapkan.
Ya silakan yang sudah hafal. Yuk. Hadis hadis secara bahasa diambil dari madi azza yaitu yang berarti bermakna sedikit atau langka, atau diambil dari madi azza ya azu berdasarkan azza ya azu yang berarti kuat atau banget. Maksud dari sedikit itu adalah sedikit adanya atau langka. Di mana maksud kuat itu adalah karena ada jalur lain dari jalur lain yang meriwayatkannya. Hadis aziz di setiap tobakannya itu tidak kurang dari 2 rawi, walaupun di sebagian tobakot itu ada yang rawinya lebih 3 atau lebih, itu tidak mempengaruhi, karena yang di blok yang diambil itu adalah rawi yang paling sedikit. Ya. Sudah? Yang lain? Ya. Secara takrif hadis aziz ini dikelompokkan menjadi dua, secara bahasa dan secara istilah. Kalau secara bahasa, aziz dari kata azza yaizu bikasil ain, itu nanti artinya adalah kurang atau jarang. Kalau azza yaizu bikasil ain, nanti itu maknanya adalah kuat. Nah, kalau secara istilah, yang mana riwayat dari hadis aziz ini tidak kurang dari 2. Kemudian secara takrif, penjelasan hadis aziz ini tidak ditemukan hadis aziz kecuali di tiap tobako ditemukannya 2 riwayat minimal, bisa lebih 2 rawi. 2 rawi minimal, bisa lebih. Nah, pendapat yang demikian ini lebih kuat, lebih rojih, seperti halnya yang diterangkan oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Kemudian sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa hadis aziz itu bisa mencakup minimal 2 atau bahkan lebih. 2 atau 3. Karena kalau bahasanya lebih bisa 4, padahal kan cuma 3. Ya. Kemudian Contohnya ya, contohnya ada hadis tentang kesempurnaan iman seseorang kecuali orang tersebut lebih cinta kepada Nabi ketimbang orang lain. Itu ada 2 rawi yang diantaranya adalah Anas bin Malik, kemudian Abu Hurairah. Dari tobaqot sahabat sudah menepati sudah tepat secara hadis-hadis, yaitu adalah mencakup 2 rawi, yaitu tobaqot sahabat berupa Anas bin Malik dan Abu Hurairah. Kemudian dari Anas bin Malik nanti ada tobaqot di setelahnya mencakup 2 rawi lagi dan seterusnya ada 2. ya, tunjuk. Ya. Hadis aziz secara bahasa yaitu diambil dari fiil azza yaizu, yang dimana artinya adalah langka atau sedikit. Terus bisa juga diambil dari azza yaizu, yang dimana artinya itu adalah kuat. Yang dimaksud sedikit tadi yang azza yaizu
itu karena emang hadisnya itu sedikit atau langka. Tapi kalau misalnya hadisnya, kalau misalkan yang dimaksud dengan azza ya azu, iya ya azu, itu karena hadisnya itu kuat. Terus secara istilah, yaitu hadis-hadis ini adalah hadis yang dimana rawinya ini tidak kurang tidak boleh kurang dari 2 rawi. Yang dimana rawinya ini tidak boleh kurang dari 2 rawi dari setiap generasinya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis aziz. Hadis aziz secara bahasa ada berasal dari lafaz azza yaizu yang artinya itu Allah wanada sedikit. Maksudnya adalah hadis yang masuk dalam kategori hadis itu hanya sedikit. Atau bisa juga berasal dari kata azza yaizu yang artinya qawiya wasadda, kuat. Maksudnya adalah hadis ini kuat dari sisi ada riwayat lain yang menguatkan. Terus syarat takrif apabila secara istilah hadis aziz secara istilah adalah hadis yang para rawinya tidak kurang dari 2 rawi di setiap generasinya, mulai dari zaman sahabat, tabi'in atau tabi'in dan seterusnya. Secara takrif apabila di salah satu generasi terdapat lebih dari 2 rawi, 3 atau lebih, maka tidak masalah, tetap dikatakan hadis aziz. Karena yang dipertimbangkan adalah jumlah generasi yang paling sedikit. Seperti contoh hadis aziz adalah hadis la yuhibbu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Adapun dari Imam Bukhari, beliau meriwayatkan dari jalur Imam Abu Hurairah dan sahabat Anas. Kami kalau yang dari Imam Muslim, beliau meriwayatkan hanya dari Abu Hurairah. 7. Takrif hadis aziz secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa, hadis aziz diambil dari mustaqnya azza ya'izzu yang berarti kuat atau azza ya'izzu yang berarti sedikit atau langka. Sedangkan kalau diambil dari kata azza ya'izzu berarti artinya kuat, yaitu kuat dari jalur lain. Kalau kuat karena ada jalur lain. Kuat karena ada dari jalur lain. Kuatnya dari jalur lain. Sedangkan menurut istilah bukan kuat dari jalur lain, kuat karena ada jalur lain. Dia sendiri diperkuat sama yang lain gitu. Jadi dia jadi kuat. Kuatnya dia karena adanya jalur lain. Secara takrif istilah hadis aziz adalah hadis yang tidak diriwayatkan dari 2 orang atau lebih, artinya minimal 2 orang. Sedangkan penjelasan takrif tersebut adalah ketika ada satu tobaqoh sudah mencakup paling sedikitnya 2, maka itu dianggap hadis meskipun dari tobaqoh lain ada yang lebih dari 2. Dan takrif ini diunggulkan oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Bahwasanya takrif ini lebih unggul daripada takrif yang dibuat oleh sebagian ulama, yaitu
dua rawi ataupun tiga rawi itu sama saja dianggap hadis aziz, dan ini tidak ada bedanya sama hadis masyhur. Contohnya adalah riwayatnya Imam contoh hadis-hadis adalah riwayatnya Imam Bukhari dan Imam Muslim yang beliau mengambil riwayat dari sahabat. Kalau Imam Bukhari mengambil riwayat dari sahabat Anas dan Abu Hurairah, sedangkan Imam Muslim mengambil riwayat dari Abu Hurairah, yaitu hadis la yu'minu ahadukum ila akhirih. Hadis ini dilewatkan oleh sahabat Anas lewat jalur Qatadah dan Abdul Aziz lewat jalur Anas, dan satu tobaqoh ini sudah mencakup dua orang, maka ini dikategorikan hadis hadis. Tunjuk satu terakhir. Hadis bahasa bisa diambil dari dua suku kata, ada yang azza yahizu, ada yang azza yahizu. Azza yahizu artinya sedikit atau jarang, karena memang hadis ini jarang ditemukan. Ada yang diambil dari kata azza yahizu, yang artinya kuat, karena hadis ini dikuatkan oleh perawi lain. Hadis secara istilah adalah hadis yang mana di setiap tobaqoh dari generasi-generasi dari mulai sahabat hingga akhir itu harus minimal ada yang melewatkan dua perawi. Definisi ini itu definisi yang logik daripada definisi yang ditaklifkan oleh beberapa ulama, yakni mencantumkan juga dua atau tiga rawi, seperti definisi yang ada di kitab Al-Bukhari ini. Contoh hadis adalah hadisnya tidak sempurna yang iman seorang kecuali dia mencintai Allah dan Rasulnya melebihi mencintai orang tua, mencintai anak dan seluruh manusia. Hadis ini diriwayatkan oleh dua perawi, yakni dari sahabat Anas bin Malik dan Abu Hurairah. Dan di setiap generasi selanjutnya, tabi'in dan selanjutnya itu ada dua rawi. Meskipun dari tobaqoh selanjutnya ada lebih dari tiga rawi, ini tidak mempengaruhi penamaan hadis-hadis. Ya, sudah ya. Sudah paham? Semoga paham selalu, ingat selalu. Alhamdulillah, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.